kalau Anda menanyakan siapa nama noni Belanda ini, menurut pengakuan namanya adalah Ad. Pada tahun 1760, setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang baru, Gubernur Belanda di pantai utara Jawa saat itu adalah Nicholas Harting meminta sebuah benteng untuk dibangun di Yogyakarta. Barak dibangun di atas sebidang tanah yang disediakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Benteng pertama adalah benteng kayu yang sederhana dengan 4 bastion. Kemudian pada tahun 1767, benteng itu diperluas dan diubah menjadi struktur yang lebih permanen di bawah pengawasan arsitek Belanda bernama Frans Hak. Setelah selesai dibangun pada tahun 1787, benteng tersebut diberi nama Fort Rustenburg, yang artinya benteng peristirahatan dalam bahasa Belanda. Pada tahun 1867, benteng tua itu dihancurkan oleh kondisi alam, yaitu karena gempa bumi. Benteng ini dibangun kembali dan berganti nama menjadi Benteng Vredenburg. Dalam bahasa Belanda, namanya artinya adalah benteng perdamaian, karena hidup berdampingan secara damai antara benteng dan keraton Yogyakarta. Pada era tahun 1942, masa kependudukan Jepang di Indonesia, benteng tersebut diambil alih oleh Jepang dan dijadikan sebagai markas tentara dan penjara perang. Setelah Jepang hengkang dari Yogyakarta pada tahun 1945, benteng Vredenburg melayani Angkatan Darat Indonesia sebagai pos komando militer, barak dan juga penjara bagi tahanan politik pada saat itu. Namun kita tidak akan membahas lebih dalam mengenai sejarah. Kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan hal yang irasional. Tapi untuk itu saya ingatkan lagi untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Mari beralih mengenai kisah pengalaman yang seram yang dialami oleh beberapa kesaksian yang berhasil kami kumpulkan. Ceritanya begini, jadi benteng Vredenburg ini dulu pernah digunakan sebagai tempat untuk festival kebudayaan. Nah, di situ banyak juga stand yang dibangun secara tidak permanen. Biasanya di tengah area benteng tersebut. Peserta festival itu macam-macam golongannya, dari para seniman, pedagang, mahasiswa, hingga masyarakat awam. Untuk acaranya juga beragam. Jadi ada pentas musik, pembacaan puisi, pentas tari, dan lain-lain. Jadi saat itu kondisinya adalah cukup ramai sekali. Dari keramaian festival budaya ini tersisip kisah yang cukup membuat bulu kudu berdiri. Jadi di antara peserta festival kebudayaan ini konon mendengarkan suara sekelompok orang yang berbaris. Uniknya
Yang mendengarkan itu hanyalah satu orang, sementara temannya yang lain di sekitarnya tidak mendengar sama sekali. Suara orang berbaris itu terdengar cukup jauh. Awalnya mendengar dari kejauhan, tapi ketika tidak diperhatikan atau tidak misalnya dicueki gitu, suara itu serasa mendekat, semakin mendekat, dan suara perintah atau komandonya bukan dalam bahasa Indonesia seperti dalam bahasa Belanda. Ketika si peserta ini sendirian, suara itu semakin jelas, dan ketika tak disangka ternyata tidak cuma suara, namun juga adanya penampakan sekelompok prajurit. Namun uniknya prajurit ini tanpa kepala, dengan seragam khas. Mereka berderap melintas di tengah benteng tersebut. Tentu saja hal ini membuat takutan si peserta tersebut. Ini adalah peristiwa pertama. Ada juga pengalaman pengunjung saat sedang mengelilingi benteng ini. Di bagian belakang, tepatnya di sebelah timur benteng, ia mendengar suara orang yang merintih. Bahkan ada orang yang berteriak kesakitan. Tetapi begitu didekati, tidak ada apa-apa selain bangunan seperti sel atau kamar yang memang dulunya untuk menawan tahanan. Nah, itu ada dua ya peristiwanya. Yang cukup fenomenal adalah sosok noni Belanda yang menampakkan diri di hadapan tukang becak. Kisah ini banyak diulas di beberapa channel YouTube ataupun konten kreator selain kami. Jadi pada tengah malam ada seorang tukang becak yang melihat seorang wanita cantik berdiri di depan benteng Vredenburg, tepatnya di trotoar di depan pagar benteng tersebut. Dalam benak tukang becak tersebut, ia mengira bahwa wanita tersebut adalah turis yang kemalaman, karena secara penampilan memang bukan orang lokal. Akhirnya si tukang becak itu menawarkan apakah wanita ini mau memakai jasa becaknya. Namun wanita ini diam saja, bahkan membalasnya dengan senyuman. Dan begitu ia berbalik arah, tidak sengaja gaunnya tersingkap dan terlihatlah kakinya, yang ternyata kakinya itu adalah kaki kuda. Jadi ada tapal kudanya. Sontak membuat si tukang becak tersebut ketakutan dan segera pergi dari situ. Dan wanita itu pun menghilang di kegelapan seperti masuk ke dalam benteng Vredenburg. Nah, itu kisah horornya. Sekarang kita akan menganalisa apa yang terjadi sehingga Anda sekalian tidak perlu takut, karena tempat tersebut adalah tempat yang bersejarah, di mana ilmu pengetahuan tentang perjuangan bangsa ini ada di sana. Yang pertama adalah suara sekelompok orang yang berbaris dan secara penampakan adalah tanpa kepala. Sebenarnya ini adalah bentuk perwujudan makhluk tak kasat mata yang mencoba menduplikasi aktivitas di masa lampau dan menyajikannya di masa sekarang. Nah, kebetulan jika receiver manusia ini memiliki intuisi yang kuat, maka akan bisa menyaksikan peristiwa itu. Namun sebaiknya jangan takut. Jadi Anda tidak perlu takut, lalu cukup berdoa di dalam hati. Itu aja. Jadi ini adalah jin-jin yang menduplikasi kegiatan di masa lampau. Mereka memang saat itu melihat kegiatan yang dilakukan oleh tentara
yang ada di sana, lalu menduplikasinya dan mewujudkannya dalam bentuk penampakan pada masa sekarang. Yang kedua adalah suara orang merintih dan berteriak di sel-sel tahanan. Itu biasanya adalah residu yang terekam oleh benda-benda yang ada di sana seperti tembok atau jeruji sel. Jadi emosi yang cukup kuat sebenarnya memancarkan energi dan terekam pada sebuah benda semacam black box. Kalau kita tahu ada black box di pesawat, ya ini sifatnya gaib dan yang bisa mendengar adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang biasa-biasa saja, tapi ketika frekuensi atau gelombang Anda turun, misalnya Anda sedang lelah, bisa juga mendengar suara atau residu energi ini. Yang ketiga adalah cerita yang cukup fenomenal, yakni penampakan noni Belanda yang bergaun panjang namun kakinya ternyata kaki kuda. Sebenarnya dia itu siapa? Apakah ia sejenis centaur dalam legenda mitologi Yunani atau apa sebenarnya? Menurut kontak yang kami lakukan beberapa hari sebelum take video ini atau episode kali ini adalah perwujudan dari sebuah kodam dari batu yang ditanam saat pembangunan benteng Frederik. Nah, batu ini khusus dibawa dari Belanda, difungsikan untuk menjaga bangunan ini. Kemungkinan karena bangunan ini pernah runtuh karena gempa, atau untuk penjagaan agar bangunan ini tetap lestari hingga saat ini. Sementara sosok noni Belanda ini tugasnya adalah berpatroli. Nah, mengapa kok yang beruntung atau diberi penampakan adalah tukang becak? Ini menurut pengakuan sosok noni ini ya. Jadi kami tidak mengarang, tapi kami sebelumnya melakukan kontak dikarenakan si sosok noni ini melihat beberapa tukang becak secara sengaja buang air kecil di sekitar tembok Frederik. Nah, ini adalah pesan moralnya supaya tidak cuma ya tukang becak, tapi kita semua juga menjaga kebersihan di sana karena tempat itu adalah tempat bersejarah. Kalau memang ada bau-bau yang kurang nyaman seperti bau pesing di sekitarnya, itu kan sepertinya tidak menghargai tempat tersebut. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh noni Belanda ini adalah menjaga tempat itu supaya tetap bersih. Jadi banyak orang yang memang ceroboh dan akhirnya ya bisa dikatakan beruntung atau mungkin malah naas jika ketemu makhluk ini. Sebenarnya itu yang disampaikan oleh noni Belanda dengan kaki kuda itu. Lalu kalau Anda menanyakan siapa nama noni Belanda ini, menurut pengakuan namanya adalah Adna. Jika Anda tidak percaya, silahkan panggil namanya waktu Anda berada di sana, atau bisa saja sekarang sih bila memang penasaran. Bagi Anda yang memiliki kemampuan biasa, tentu saja akan merasakan merinding, tapi yang bagi Anda yang memiliki kemampuan khusus melihat, akan diperlihatkan sosok ini. Silahkan jika Anda tidak percaya, karena mungkin kami mengada-ada, Anda bisa membuktikan secara langsung. Oke, sampai di sini episode kali ini. Kami ingatkan kembali agar tetap mendukung channel ini dengan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share sebanyak-banyaknya, dan komen agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Sampai jumpa di episode
terbaru dari Irasional TV.